Minggu bertemu kembali pada pagi hari ini dalam ibadah sekolah Minggu walaupun secara online. Gak boleh sedih Nang ya? Iya. Semangat. Tapi tetap sukacita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Baiklah, pasti teman-teman sudah sedia Alkitab. Sudah sedia Pung? Sudah sedia Nang? Hati yang Duduk yang manis. Iya. Sebelum kita memuji Tuhan, kita bersatu dulu yuk. Saat teduh dimulai. Amin. Amin. Iya. Sekali lagi Nang, Iya. kita sambut mereka. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Oke, nggak sabar mau nyanyi Nang. Kayaknya lagu-lagunya banyak lagu baru nih. Iya. Ya. Baiklah, teman-teman, Bangkit berdiri. bangkit berdiri. Iya. Kita akan bernyanyi memuji nama Tuhan Setinggi-tingginya langit. langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Raksasa kalah, Kalah. Goliat kalah. Kasih Yesus. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ayo kita nyanyi lagi yuk. Yuk. Apa judulnya Bu? Yesus itulah Satu-satunya. Oh iya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Ya, upahmu besar di surga. Besar di surga. Sedangkan di bumi aja kita dapat upah senangnya. Lagi di surga. Baiklah, kita persiapan berdoa.
kita akan memuji nama Tuhan. Yesus. Mampirlah dengan doa. Mampirlah dengan doa. Sikap berdoa ya adik-adik. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Terima kasih Bapa atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan, sehingga kami ada Bapa sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Terima kasih buat berkat kesehatan, kekuatan, teristimewa napas kehidupan yang boleh kami nikmati sepanjang kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan jika pada saat ini kami sudah boleh lagi beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing, beribadah dengan keluarga kami masing-masing, tetapi kami selalu bersuka cita Bapa. Hari-hari kami boleh kami isi dengan nikmat dan berkat daripada Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih Tuhan semata. Terima kasih juga Tuhan Yesus, karena pada pagi hari ini kami sudah boleh bernyanyi. Kami akan membuka ibadah kami. Biarlah ibadah kami ini Tuhan menyenangkan dan layak di hati Tuhan, sehingga kami boleh beroleh berkat dan sukacita pada hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa buat guru-guru seluruh minggu yang setia mengajar kami Tuhan. Terima kasih buat Bapak dan Inang Pendeta yang boleh selalu membimbing kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa-doa kami, melalui peribadatan kami, terlebih melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar di sepanjang minggu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat teman-teman kami Tuhan yang boleh mengikuti ibadah pada saat ini, bahkan yang tidak boleh juga mengikuti, mungkin karena sakit, biarlah Tuhan menjamah mereka, atau jika karena malas, Tuhan mengetuk pintu hati mereka, agar pada minggu-minggu yang akan datang, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau serahkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, kita tanya-tanya dulu Bu. Ya. Temanya minggu kemarin, ayo coba siapa yang bisa jawab? Yesus Bangkit. bangkit. Mengalahkan maut, yang ditandai dengan telur Paskah. Iya, telur Paskah. Iya, bangkitan itu sama dengan Paskah. Terus sekarang temanya apa nah? Adalah
Percaya walaupun tidak melihat. Wow, percaya walaupun tidak melihat. Seperti apa ya? Kayak mana nah? Kayak mana Pung? Itu maksudnya kita harus merasakan kasih Tuhan Yesus walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung. Makanya dikatakan berbahagialah Orang yang tidak melihat tapi Percaya. Wow. Ada lagunya? Ada Ada. Coba nah, apa judulnya? lagunya? Ini dulu Naku, nanti tuh. Ini yang kita lagu baru juga ini. Kita sama-sama latihan ya. Yes, Yesus bangkit. Oh iya. Kita dengar Baiklah. dulu. Ya, kita memuji Tuhan lagi dengan pujian Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Maut dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Maut dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, yes, yes. Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Maut dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Maut dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, yes, yes. Yes. Menang. Iya, kita menang. Maut dikalahkan. Kita Kita diselamatkan. diselamatkan. Tandanya kita sudah Menang. Lah, kenapa? Ini lagu yang mengatakan walaupun kita nggak melihat tapi percaya. Judul iya. lagunya masih minggu kemarin Tanda Paku. Oh, iya. Oke. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Zaman orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Wow, itu temanya Nang ya? Iya. Iya. Tidak melihat tapi tetap percaya. Contohnya begini Bu, kan kita tuh ketakutan, misalnya gara-gara mati lampu. Padahal kita nggak lihat Tuhan, tapi ketika kita berdoa, rasanya seperti teman-teman kita. Iya. Iya. Jadi Salah kita satu. jadi tenang. Iya. Nggak takut lagi. Kita nggak melihat Tuhan, tapi kita percaya. Merasa. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa? Nah, yang bawa firman Tuhan? Inang. Sama lagi Oh, mungkin. Inang lah. Kemarin kan sudah Ibu Sarah. Giliran Oke. Inang. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi buat Tuhan dengan sikap berdoa. Boleh duduk deh teman-teman. Iya, silakan duduk. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
berdoa bersama untuk firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji Tuhan, mengangkat pujian kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat suara kami yang masih boleh diperdengarkan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati hidup kami, semua anak-anak sekolah minggu yang boleh hadir pada pagi yang indah ini di rumah masing-masing maupun di luar Bontang, ya Tuhan Yesus, dimanapun semuanya berada yang mengikuti ibadah ini Bapa. Kami bersyukur buat kesempatan kami senantiasa hadir untuk beribadah, karena Tuhan memberikan kami hati yang mau memuji Tuhan, memelihara hati dan pikiran kami, bahkan langkah kehidupan kami, sehingga kami dengan semangat untuk datang memuji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat pagi yang indah ini. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan lewat Inang Pendeta Tuhan buat pagi yang indah ini. Engkau pakai Tuhan hamba-Mu untuk memperdengarkan firman Tuhan bagi kami semua. Biarlah Tuhan Engkau berkati urapi senantiasa, biar firman Tuhan ini Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami Tuhan lewat pagi yang indah ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati hidup kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan diperdengarkan luar biasa buat pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Waktunya kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan di pagi hari ini terdapat di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Dibuka ya, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kita baca sama-sama, dan yang belum bisa membaca, dengarkan Inang aja ya. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Dan tema kita di minggu pagi hari ini apa? Iya, percaya walau tidak melihat. Itu tema kita. Dan sekarang Inang nanya dulu. Siapa yang tahu jumlah murid Tuhan Yesus? Yuk. Iya, jumlah murid Tuhan Yesus 12. Dan kali ini nats firman Tuhan menceritakan tentang Thomas. Ya, menceritakan tentang Thomas, salah satu dari murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ingat nggak? Ketika pagi-pagi sekali, Maria dan perempuan yang lainnya datang ke kubur Yesus. Dan mereka melihat kubur Yesus sudah kosong, dan mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi. Lalu para malaikat menyampaikan bahwa Yesus sudah bangkit dan ia hidup kembali. Kemudian Maria dan perempuan itu pergi menyampaikan kepada murid-muridnya. Semua murid-murid Tuhan Yesus
tidak ada yang percaya dan terkejut. Bayangkan, mana ada yang sudah meninggal bisa hidup lagi. Ya kan? Kalau kita pikir-pikir, nggak ada sudah meninggal hidup kembali. Jadi di saat itu lagi-lagi Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Ya, menunjukkan kekuasaannya ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul di suatu ruangan, Tuhan Yesus datang dan menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan semua sangat terkejut. Ternyata Yesus masih hidup. Tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya, salah satu murid Tuhan Yesus itu tidak ada. Siapa tadi? Ya, salah satu murid Tuhan Yesus tidak ada, dan dia adalah Thomas. Ya, dia adalah Thomas. Jadi waktu itu Thomas tidak sedang berkumpul bersama murid-murid yang lainnya. Dan setelah Thomas datang ke dalam ruangan tersebut, semua murid-murid Tuhan Yesus menceritakan kepada Thomas bahwa Tuhan Yesus menampakkan dirinya dan datang ke dalam suatu ruangan tersebut. Tetapi apa kata si Thomas? Dia tidak percaya, adik-adik. Dia tidak percaya. Dan itu dinyatakan di dalam ayat yang ke-25. Ayo kita baca sama-sama di ayat ke-25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, ya, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Wah, berarti gimana ya? Padahal dia murid Tuhan Yesus tapi tidak percaya bersama gurunya. Ya kan? Nah, terus 8 hari kemudian Tuhan Yesus menunjukkan atau menyatakan kekuasaannya lagi di suatu pintu yang masih tertutup, ya, di ayat 26. Di suatu pintu yang masih terkunci dan tertutup, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah ruangan tersebut. Semua terkejut lagi. Ya, semua terkejut termasuk muridnya yang bernama Thomas. Kemudian Tuhan Yesus berkata, ayo kita baca lagi di ayat 27 ya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, ia yaitu Tuhan Yesus, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi dengan tersebut Thomas pun menjawab. Dia sudah percaya, makanya dia menjawab di ayat 28, ya Tuhanku dan Allahku. Ya. Jadi akhirnya si Thomas percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada atau menampakkan dirinya. Ya. Jadi di ayat 29 kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Inang mau nanya, siapa yang mau lihat Tuhan Yesus secara langsung? Ada? Atau siapa yang ingin cerita atau curhat-curhat secara langsung dengan Tuhan Yesus? Adakah? Pasti semua adik-adik sekolah minggu GKPI Ebenezer Bontang pingin ketemu langsung sama Tuhan Yesus, pingin ngobrol, pingin cerita atau curhat semua masalah pribadinya, ya.
Jadi di sini Tuhan Yesus berkata yang di ayat 29, kita harus percaya walaupun kita nggak melihat Tuhan Yesus secara langsung. Pasti adik-adik bingung, bagaimana Inang kita harus percaya sedangkan kita tidak bertemu atau melihat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bisa merasakan kasih Tuhan Yesus walaupun kita atau adik-adik, walaupun Inang atau adik-adik yang di rumah tidak melihat dengan mata yang kita milikin, tapi kita bisa melihat dengan mata batin kita, hati kita, ya. Tidak bisa melihat dengan hati kita bisa merasakannya. Bagaimana Inang? Ayo, Inang mau mengajak adik-adik semuanya berpikir sama-sama, ya. Apa coba? Ya, satu, melalui ciptaan Tuhan. Apa itu ciptaan Tuhan? Ciptaan Tuhan yang sangat indah. Pagi hari nih, di pagi hari kita melihat ada matahari. Ya, matahari bersinar menyinari bumi. Dan malam hari itu ada bintang-bintang dan ada bulan yang menyinarin kita juga di malam hari. Coba kalau matahari nggak ada, bulan nggak ada, bintang-bintang nggak ada, kacau. Kita nggak akan tahu ini siang kah, atau ini malam kah, atau ini pagi kah, ya kan? Jadi kita nggak bisa tahu membedakan waktu siang atau malam atau pagi hari, ya. Yang kedua, kasih Tuhan melalui orang tua adik-adik. Kedua orang tua adik-adik pasti sangat menyayangin adik-adik, ya kan? Menyayangin kita sejak kita lahir, sejak kita masih bayi nih. Dari bayi kecil sampai kita dewasa atau kakak-kakak, abang-abang, ya. Orang tua itu menjagai kita, memberi apa yang kita butuhkan, mengajarin adik-adik yang di rumah, terutama kan sekarang lagi online. Pasti yang mengajarin kita yang di rumah, kalau nggak mama, pasti papa, ya kan? Jadi terus selain mengajarin adik-adik belajar, mengajak adik-adik bermain, ya kan? Ya, ngajarin adik main-main. Bahkan ada orang tua kita yang siang dan malamnya bekerja hanya mencukupin kebutuhan adik-adik yang di rumah. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling penting. Napas kehidupan. Ya, ini gratis loh. Jadi itu yang paling kita rasakan. Bangun pagi kita, sadar kita di tempat tidur. Mengucap syukur Tuhan kita masih bisa bernapas. Jadi itu kasih Tuhan yang walaupun kita nggak bisa melihat Tuhan Yesus, tapi kita merasakannya itu secara nggak langsung. Kita bisa bernapas, kita bisa melihat ciptaan Tuhan semuanya. Kita juga bisa merasakan kasih sayang orang tua kita kepada kita, ya. Jadi dari nas ini kita walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung, kita harus tetap percaya. Karena apa? Karena kita bisa merasakan kasih Tuhan Yesus dan melalui orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, mulai saat ini berbahagialah walaupun kita tidak melihat tapi kita percaya. Karena Tuhan menginginkan kita untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Ya. Oke, sampai sini dulu cerita firman Tuhan. Tutup Alkitabnya. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami
untuk percaya walaupun tidak melihat. Biarlah kami Tuhan tidak seperti Thomas yang menjadi murid namun tidak percaya. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan kepada seluruh adik-adik sekolah minggu dan mampukan mereka agar boleh memakai firman Tuhan sehari-hari. Ampunkan dosa-dosa kami Tuhan. Amin. Salam adik-adik. Siap dengan ayat hafalan? Pastinya siap, ya. Ayat hafalan kita di minggu pagi hari ini terdapat di Yohanes 20 ayat 29b, ya. Ayo dicari, dibuka lagi Alkitabnya. Yohanes 20 ayat 29b yang bunyinya demikian. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Dan gerakannya sudah Inang siapkan. Diikutin ya dan dihafal. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Ini ulangin ya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Dan terima kasih buat adik-adik yang telah mengumpulkan tugas ayat hafalannya. Kita saksikan. Shalom Amang Inang Pendeta dan guru sekolah minggu dan teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Amin. Maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Dadah. Shalom Amang Pendeta, Ibu Guru dan teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan juga sia-sialah kepercayaan kamu. Amin. Amang Inang Pendeta dan teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan juga sia-sialah kepercayaan kamu. Kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Amin. Shalom. Salam Amang Pendeta, Ibu Guru sekolah minggu dan teman-teman. Shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 14.
Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Amin. juga kepercayaan kamu. Terima kasih. Yesus memberkati. Shalom. Shalom teman-teman, ayat hafalan minggu ini tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Amin. Aduh, Firman Tuhan iya, yang luar biasa. yang luar biasa. Tadi kan dibilang Thomas nggak percaya. Iya, kalau yang tidak, datang itu Tuhan Yesus. Iya, kalau tidak diperlihatkannya, Kenapa? katanya harus dijamah dulu, baru Iya. dia percaya. Ada memang seperti itu, Bu. Ada. Iya, ada memang seperti Harus itu. dilihat dulu Iya. baru percaya. Percaya. Tapi Iya. berbahagialah kita ya, Tidak melihat, tidak melihat tapi tapi percaya. percaya. Kadang kan sama mama kita juga begitu. Mamanya bilang, masa? Iya. Hai, pasti mama bohong katanya kan? Iya. Botek-botek katanya. Iya. Janji-janji aja. Iya. Tapi kalau tentang janji Tuhan nggak boleh begitu ya, teman-teman. Iya. Karena Tuhan adalah pasti ya. Iya dan amin. Pasti. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Baiklah, kan kita sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan sudah melayani kita. Sekarang gantian dong. Kita mau melayani Tuhan, memberi persembahan. Yuk kita bernyanyi dok. Dari hendaklah masing-masing memberi. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan susah atau paksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan susah atau paksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tadi senyum saya manis nggak, Nang? Manis. Iya, artinya sukacita. Iya. Jangan nanti mentang-mentang mamanya nggak di rumah terus marah. Nggak boleh ya, sukacitanya Nggak boleh biar dong, harus biar sukacita. tetap cantik sama ganteng. Baiklah. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik duduk yang rapi, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah selesai ibadah, Engkau memberkatinya juga Tuhan. Kami telah memberikan pujian kami telah bersuka cita, kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Begitu juga Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat berguna bagi gereja-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan meminta kepada-Mu Tuhan, biarlah Engkau tetap mencurahkan sukacita kepada anak-anak sekolah minggu di rumahnya masing-masing yang beribadah secara online ini Tuhan, supaya mereka tidak bosan atau jenuh. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang telah selesai melaksanakan ujiannya.
Biarlah Engkau yang memberkati hasil jawaban mereka Tuhan, supaya mereka dapat puas dengan hasil mereka sendiri. Dan sekalipun ada yang belum selesai ujian Tuhan, Engkau juga yang memberkati mereka, Engkau juga yang memberikan kepintaran dan pengetahuan kepada mereka, agar semua soal yang telah diberikan dapat mereka jawab dengan sungguh-sungguh Tuhan, dengan apa yang sudah mereka pelajari. Tuhan Yesus, kami berdoa juga kiranya Engkau yang memberikan kesehatan kepada kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, begitu juga hamba-Mu pendeta Tuhan. Kiranya Engkau terus mencurahkan kepada kami kasih karunia-Mu Tuhan, supaya kami dapat sungguh-sungguh melayani adik-adik sekolah minggu dan tetap juga bersukacita Tuhan. Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman-Mu, biarlah kami tetap selalu percaya walaupun kami tidak melihat Engkau secara langsung. Biarlah kami dapat merasakan kasih-Mu Tuhan di pagi hari hingga malam hari. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan, sempurnakanlah Tuhan. Hanya di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya. Akhirnya ibadah sekolah minggu kita boleh selesai dengan baik. 3M. Iya. Tetap kita laksanakan 3M. Yang pertama, Memakai masker. yang kedua, Mencuci tangan, yang ketiga, Jaga jarak. ya, semuanya, dan terutama istirahat yang cukup. Baru makan makanan yang bergizi. Apabila tidak penting, jangan keluar rumah. Oke. Belajar dan bermain di dalam rumah. Rumah saja. Di halaman boleh lah. Boleh. Sekali-sekali keluar nggak apa-apa lah, menghirup yang udara yang bagus. Iya. Oke, ini ada lagu baru. Kita tetap terus sama-sama belajar, ya. Ada teksnya di bawah. Ayo.